Halo cuy, balik lagi sama gua Febri di sini dan gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja dan dilancarkan rezekinya. Gue di sini bakalan menceritakan alur film dari Army of the Dead yang ditayangkan di Netflix pada tanggal 21 Mei 2021 yang lalu. Sutradara Zack Snyder kembali menggarap film kedua yang bertemakan tentang zombie setelah sebelumnya menggarap Dawn of the Dead pada tahun 2004, dan sekarang ia melakukan evolusi terhadap film zombinya, yang dimana film Army of the Dead ini tak lagi memperlihatkan zombie sebagai sosok kakunan brutal, melainkan wujud makhluk buas yang dilengkapi dengan kecerdasan pada zombie-zombinya. Army of the Dead sendiri berkisahkan tentang wabah zombie yang melanda kota Las Vegas. Sebagian besar penduduk setempat menjelma menjadi zombie dan berhasil menguasai kota Las Vegas. Di balik itu ada bekas tentara pembasmi zombie bernama Squidward yang diperankan oleh Dave Bautista yang tergoda dengan sebuah misi untuk mengambil uang di brankas di kawasan penuh dengan zombie. Kemudian dia merekrut orang-orang yang siap berani mati untuk menjalani misi tersebut. Berhasilkah dia menyelesaikan misi tersebut? So, nonton videonya dan jangan lupa subscribe channelnya agar channelnya semakin maju ya cuy. Oh ya, sebelum itu gue mau nyampein kalau ini cuma spoilernya aja. Kalau mau nonton full filmnya tetap berlangganan di Netflix. So, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Kisah dimulai dengan konspirasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada saat itu di pangkalan militer Area 51 yang berlokasi di wilayah selatan Nevada, pemerintah Amerika Serikat meminta para tentaranya untuk membawa sebuah muatan yang di dalamnya terdapat makhluk besar. Sebut aja bapaknya zombie. Namun tentara mereka belum mengetahui isi dalam muatan tersebut. Di dalam perjalanan mereka asik dengan obrolannya, tak disangka di depan mereka ada sebuah mobil yang berisikan sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta, dan mereka pun tiba-tiba muatan itu pun terlempar jauh, sedangkan pasangan muda-mudi itu tidak berhasil diselamatkan. Di saat itu terjadilah percakapan yang berisikan agar para tentara segera menjauh dari tempat tersebut. Sebelum para tentara itu pergi dari tempat itu, tiba-tiba keluar makhluk yang besar dari muatan tersebut. Ini adalah bapaknya zombie. Bapaknya zombie ini pun menyerang ke arah tentara tersebut. Seperti yang kita tahu, kalau udah digigit zombie bakalan berubah menjadi zombie juga. Zombie ini dilengkapi dengan kecerdasan, beda dengan zombie-zombie pada umumnya. Zombie ini juga akan menyerang ibu kota hiburan dunia yang bernama Las Vegas, dan film Army of the Dead pun dimulai. Diperlihatkan peristiwa sebagian besar penduduk setempat menjelma menjadi zombie dan berhasil menguasai Las Vegas. Sebagian lainnya yang berhasil selamat mengungsi di kawasan aman yang terhalang dengan tembok besar. Setelah peristiwa itu, Squidward, bekas tentara pembasmi zombie yang memutuskan untuk berjualan burger, didatangi oleh Bly Tanaka, seorang pemilik kasino yang ingin memberikan sebuah misi untuk menyelamatkan sejumlah uang di dalam kasino tersebut dengan imbalan yang lumayan cukup besar. Namun dalam misi ini Scott hanya memiliki waktu 96 jam sebelum pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan nuklir untuk memusnahkan populasi zombie di Las Vegas. Keesokan harinya Scott terbangun dari tidurnya setelah bermimpi tentang kejadian istrinya yang saat itu sudah berubah menjadi zombie. Namun Scott di sini terpaksa membunuhnya. Kemudian Scott menghubungi Tanaka yang bahwasanya dia siap bergabung dan akan membentuk sebuah tim untuk menjalankan misi tersebut. Setelah itu Scott mengumpulkan beberapa orang bekas tentara pembasmi zombie yang masih tersisa, seperti Maria Cruz,
yang sekarang menjadi montir di bengkel, dan Van der Rohe yang sekarang bekerja di rumah lansia. Belum cukup itu saja, Scott juga merekrut Peters yang nantinya akan bertugas untuk menyalakan mesin helikopter. Kemudian merekrut Dieter yang bertugas untuk meretas kode berangkas yang berisikan uang tersebut. Dan juga Mickey Guzman yang akan siap membunuh para zombie yang ada di Las Vegas. Akhirnya Scott memperkenalkan timnya pada Tanaka, kemudian Tanaka memberitahu tentang misi tersebut. Jadi misi ini Paman Scott dan kawan-kawannya ditugaskan untuk datang ke gedung yang bernamakan Vegas Play. Sesampainya di sana mereka harus masuk ke ruang generatornya, kemudian menemukan ruang berangkasnya yang berada di ujung lorong gedung tersebut. Namun di sekitar tempat berangkas itu akan ada beberapa rintangan yang mematikan. Mereka pun harus diminta untuk mencari sesuatu agar memicu sensor rintangan tersebut. Setelah itu orang yang ditugaskan untuk meretas kode berangkas itu beraksi lalu mengambil uangnya dan pergi menggunakan helikopter yang sudah disiapkan oleh pilot di atas gedung tersebut. Namun di misi ini Paman Scott harus melewati rintangan yang terbesar, yaitu melawan bapaknya zombie yang kuat dan berpacu dalam waktu yang ditentukan agar tidak terkena bom nuklir yang dijatuhkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Di samping itu ada seorang wanita bernama Chambers. Dia adalah temannya Guzman yang ingin ikut dalam misi ini, dan juga seorang pria bernama Martin. Dia adalah kepala keamanan Tanaka yang mengetahui seluk-beluk gedung tersebut. Setelah itu Paman Scott mendatangi anaknya bernama Kate. Dia adalah sukarelawan yang berada di tempat pengungsian. Tujuan Paman Scott adalah meminta anaknya untuk mengantarkan dirinya ke gerbang kota Las Vegas karena hanya lewat dia Paman Scott bisa masuk ke zona berbahaya itu, dan akhirnya mereka pun pergi ke zona berbahaya tersebut. Sesampainya di sana mereka diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lily. Dia adalah penjaga gerbang keluar masuk kota berbahaya tersebut. Mereka pun mempersiapkan barang-barang dan juga senjata yang akan digunakan untuk menjaga dirinya masing-masing. Tak lama kemudian tiba-tiba Kate datang lalu memukul Lily. Kate kesal karena Lily telah memberikan izin pada penduduk di pengungsian untuk memasuki zona berbahaya tersebut. Sampai saat ini 3 orang di pengungsian itu pun belum juga kembali. Kate yang kesal lantas ingin ikut pergi ke dalam bersama Paman Scott untuk mencari 3 orang yang tak kunjung kembali. Kemudian Lily mengusulkan untuk menambahkan 1 orang lagi untuk ikut dalam misi ini. Dia bernama Cummings, seorang sheriff yang menjaga tempat pengungsian itu, dan mereka yang berjumlahkan 11 orang ini akhirnya pergi memasuki zona berbahaya tersebut. Setelah memasuki area itu, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan macan zombie yang menjaga di perbatasan awal wilayah tersebut. Valentine. Perlu diketahui bahwasannya jika ingin masuk lebih jauh ke tempat ini, ada aturan yang dinamakan sistem barter, yang dimana harus ada yang dikorbankan untuk menjadi perjanjian antara mereka dan para zombie agar mereka bisa masuk lebih jauh. Dan sebagai tumbalnya adalah Cummings yang ditembak kakinya oleh Lily karena dia orang yang paling ngeselin lah di tempat pengungsiannya. No shot. Just for a second. Can I touch it? Hey. Tak lama kemudian datanglah sepasang zombie menghampiri sheriff itu, dan sepasang zombie itu pun membawanya pergi. What? No. Kemudian mereka pun memasuki gedung yang di dalamnya terdapat para zombie-zombie yang sedang hibernasi, dan jika ada cahaya atau menyentuh zombie itu, maka semua zombie itu akan menyerang mereka. Kemudian Paman Scott membuka jalan dengan cara melemparkan sebuah lampu sebagai petunjuk jalan untuk mereka semua. Martin yang mempunyai niat jahat terhadap Chambers, ia pun melemparkan lampu tersebut ke arah lain, yang di situ adalah jalan buntu yang dipenuhi dengan zombie.
Chambers yang berada di posisi belakang dari Martin pun mengikuti arah lampu itu, dan tiba-tiba akibat kelicikan Martin, Chambers pun diserang zombie dan tidak berhasil diselamatkan. Mereka pun sampai di menara itu dan menemukan sebuah kertas yang berisikan peta brankas itu, dan ini membuktikan bahwasanya dulu juga pernah ada tim yang ditugaskan oleh Tanaka untuk menyelesaikan misi tersebut, namun tim yang terdahulu tidak pernah kembali. Mereka pun membagi tugasnya masing-masing. Paman Scott yang dipasangkan dengan anaknya berhasil menyalakan lampu kasino tersebut. Just get this done. Di tempat lain, Lily yang dipasangkan dengan Martin untuk berjaga di luar dikejutkan dengan kedatangan sepasang zombie, dan zombie itu pun menyerang mereka. Martin yang licik, dia memenggal kepala zombie itu untuk dijadikan bahan bisnisnya, tapi yang dipenggal oleh Martin adalah maknya zombie, yang dimana Martin sudah melanggar perjanjian antara mereka dengan zombie-zombie tersebut. Di tempat lain, Van der Rohe, Guzman, dan juga Dieter yang berada di tempat berangkas itu disambut oleh zombie-zombie, namun dengan mudahnya mereka mengalahkan zombie-zombie tersebut. Seperti yang dikatakan Tanaka sebelumnya, bahwa di area berangkas itu terdapat ranjau yang mematikan, dan mereka pun harus mencari sesuatu untuk memicu ranjau tersebut. Van der Rohe pun mempunyai ide untuk meletakkan zombie di area ranjau itu, dan percobaan yang pertama gagal. Lanjut dengan percobaan yang kedua, yang dimana Van der Rohe telah memanaskan potongan tangan yang kemudian akan dijadikan umpan untuk membuat zombie itu masuk ke area berangkas tersebut, dan percobaan itu pun berhasil. So is that it, Dieter? Setelah itu mereka dikejutkan dengan kabar dari TV bahwasanya pemerintah Amerika Serikat akan memajukan jadwal pengabomannya di area tersebut, yaitu 1 hari lebih awal dari waktu yang ditentukan sebelumnya. Di atas menara diperlihatkan Peter sedang berusaha untuk menyalakan mesin helikopter. Namun di sini Peter mengalami kendala karena mesin helikopter tersebut sudah mengalami kerusakan. Di tempat berangkas, Dieter yang sebagai peretas kode berangkas itu pun memerlukan 30 menit untuk menyelesaikannya. Waktu tersebut cukup untuk membuat mereka mengambil uang dan pergi meninggalkan kota Las Vegas. Sementara itu di luar, bapaknya zombie yang sedang patroli menggunakan kuda zombinya menemukan tubuh istrinya yang tadi dipenggal oleh Martin. Lantas ini akan menjadi malapetaka baru bagi Paman Scott dan teman-temannya. Balik lagi ke tempat berangkas, Dieter yang sempat diragukan oleh teman-temannya akhirnya dia berhasil membuka berangkas itu, dan mereka pun menemukan uang yang cukup banyak dalam berangkas tersebut. Tidak pikir panjang, mereka pun bergegas mengambil uang itu, dan di saat itu juga Kate menghilang. Ternyata Kate sudah di luar berpisah dengan rombongan ayahnya untuk mencari 3 orang pengungsi tersebut. Bersamaan dengan itu, para zombie-zombie yang marah keluar lalu menyerang ke tempat keberadaan Paman Scott. Di saat Paman Scott ingin mencari anaknya, tiba-tiba
Setelah itu mereka yang berniat kabur lewat pintu darurat, namun sekali lagi Martin yang licik ini mengunci pintu darurat sehingga Paman Scott dan lainnya terkurung di dalam melawan zombie-zombie tersebut. Salah satu cara agar mereka keluar dari tempat itu adalah dengan menjebol tembok. Lily pun menggergaji tembok itu sedangkan Van der Rohe dan Dieter menghalau bapaknya zombie. Di sini Dieter mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Van der Rohe dengan memasukkannya ke dalam brankas tersebut. Di luar Martin melihat isi dalam tasnya yang mengira itu adalah kepala emaknya zombie, namun saat dibuka ternyata sudah diganti oleh Lily sebelumnya dan tak lama kemudian dia diserang oleh macan zombie. Tak sampai di situ Paman Scott, Lily dan juga Guzman yang berhasil menjebol tembok. Mereka harus dipertemukan lagi dengan zombie-zombie lainnya. Namun sayangnya di sini Guzman harus tewas karena serangan zombie-zombie tersebut. Mereka yang harusnya sudah pergi dari tempat itu dikejutkan dengan kedatangan bapaknya zombie dan Lily pun harus tewas di tangan bapaknya zombie. What the hell is that? That's right, madam. Just go! Sementara Paman Scott dan Peter berhasil kabur, namun Paman Scott yang teringat dengan anaknya, dia pun memutuskan untuk menjemput anaknya diikuti dengan bapaknya zombie yang terus mengejar mereka. Di tempat lain, Cat berhasil menemukan penduduk pengungsi, tapi mereka malah dipertemukan dengan Sheriff yang sudah berubah menjadi zombie. Setelah berhasil menembak Sheriff itu, rintangan baru muncul. Bapaknya zombie dan pasukannya sudah berada di tempat mereka. Sebelum bapaknya zombie menyerang mereka, datanglah Paman Scott dan mereka pun berlari menuju tempat helikopter. Sesampainya di atas, mereka tidak menemukan helikopternya dan ternyata mereka diprank oleh Peters. She left us. Tak lama kemudian datanglah bapaknya zombie dan terjadilah pertempuran di dalam helikopter. Namun sayang Paman Scott telah tergigit oleh bapaknya zombie. Di saat itu juga rudal yang datang pun menghancurkan kota Las Vegas.
Paman Scott berhasil membunuh bapaknya zombie, namun sayang dia yang telah digigit akan segera berubah menjadi zombie. Cat pun terpaksa membunuhnya. Di sini Peters yang sebagai pilot pun telah tewas di tempat dan Cat akhirnya dijemput oleh tentara Amerika. Van der Rohe yang sebelumnya berada di dalam berangkas tiba-tiba keluar dengan membawa uang yang sangat banyak, namun dia juga akan berubah menjadi zombie. Sebelum berubah dia menggunakan uang tersebut untuk memesan pesawat pribadi dan film pun berakhir. Oke cuy, itu cerita film dari gua dan tunggu video-video dari gua selanjutnya. Thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next time. Bye bye.